beliau adalah seorang syekh besar, dan pula seorang sufi, tidak akan mengurusi hal yang remeh-temeh seperti patung. Lagi pula, dalam Al-Quran Surat Saba ayat 13 disebutkan, bahwa Nabi Sulaiman, malah menyuruh para jin untuk membuat Hisham Kabbani, adalah seorang ulama dan tokoh spiritual yang berasal dari keluarga besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi terkenal dari abad ke-12. Oh, ini Abdul Qadir Jailani ya. Tarekat Naqsabandiyah, yang lahir di Lebanon pada tahun 1945. Pada tahun 1991, atas perintah gurunya, beliau mulai tinggal di Amerika untuk menyebarkan ajaran Islam di sana. Beliau mengepalai Naqshbandi Haqqani Sufi Order of America, dan juga mendirikan serta memimpin beberapa organisasi keagamaan non-profit seperti Chairman of the As-Sunnah Foundation of America, dan Islamic Supreme Council of America. Dalam pandangan beliau, tasawuf bukanlah sebuah gerakan, melainkan sebuah aktualisasi agama. Tanpa pelaksanaan ihsan dan penempaan akhlak, tidak dapat dikatakan bahwa seseorang mempraktikkan tasawuf. Pada bulan Juli 2003, untuk pertama kalinya secara fisik, Maulana Syekh Hisham Kabbani mengunjungi Candi Borobudur, sebuah situs bersejarah yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Oke guys, ini. Mengikut pandangan Syekh Maulana ini, apakah makna di sebalik kewujudan Candi Borobudur ini? Dan bagaimanakah pula wujudnya Candi Borobudur ini boleh untuk diaplikasikan dalam kehidupan berbilang kaum, berbilang agama dan kebudayaan yang ada di Indonesia maupun di dunia ini guys, mengikut sudut pandang Syekh Maulana ini. Jadi saya pun mau tahu bagaimana cara berfikir beliau untuk mentafsirkan makna di sebalik wujudnya setiap inci Candi Borobudur ini. Jadi ayo guys, kita semak video ini. Saya pun tidak sabar sebenarnya untuk mengetahui apakah yang ingin disampaikan oleh beliau semasa beliau melawat ataupun menziarahi Candi Borobudur ini. Yang kita ketahui Candi Borobudur ini adalah salah satu tempat yang sangat istimewa bagi agama Buddha ya, untuk mereka melakukan ritual ataupun menyembah Tuhan yang ada bagi keyakinan mereka. Oke, ayo kita simak video ini guys. Selama kunjungannya, Maulana Syekh Hisham Kabbani mengumandangkan Maulana Syekh Hisham Kabbani menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Oh, dia azan nah di situ. Tujuan untuk menunjukkan bahwa Islam menghargai keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia. Namun, yang mengejutkan para pengikutnya adalah bagaimana beliau mampu menjelaskan candi tersebut dengan lebih baik, ini lebih mendalam daripada pemandu bagaimana yang ada di sana. Dia boleh menjelaskan, Selain itu, guys. Beliau juga menjelaskan tentang Borobudur dari perspektif spiritual metafisis beliau, yang sangat menarik dan bisa merekonstruksi pemahaman kita tentang Candi Borobudur. Ini kita tengok ini, guys. Menurut Maulana Syekh Kabbani ya. Saya akan kutipkan apa yang dikatakan Maulana Syekh Hisham Kabbani dalam video wawancaranya selama kunjungannya di Borobudur. Oke. Beliau mengatakan bahwa Candi Borobudur adalah pusat pengetahuan yang besar dan simetris. Semua bagian candi memiliki jarak yang sama dan simetris, baik itu jarak antar bagian maupun jarak dari satu bagian ke bagian lainnya. Bahkan diameter dan radius setiap bagian juga sama. Karena itu, semua bentuknya adalah lingkaran, dan lingkaran ini mewakili angka 1, 2, dan 3, yang merupakan angka utama dalam pusat pengetahuan ini. Selain itu, lingkaran tersebut juga mewakili 5 tingkat hati manusia, yang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda. Setiap tingkat memiliki pengetahuan tertentu, yang dapat dicapai oleh orang yang mencarinya. Tingkat pertama dari Candi Borobudur, adalah pertahanan atau pelindung dari kejahatan, yang mewakili pagar. Di belakang tembok pertahanan tersebut, terdapat kejahatan, dan di dalamnya terdapat kebaikan dan surga. Pertahanan tersebut, melindungi hati manusia dari diserang oleh setan atau iblis. Setelah pertahanan, terdapat tingkat rahasia, yang mewakili tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tingkat ini mencakup kepala atau pikiran, yang dapat dicapai setelah melewati pertahanan tersebut.
Tingkat terendah dari Candi Borobudur, yang terletak lebih rendah dari tingkat lainnya, mewakili tingkat kesadaran yang lebih rendah dalam mencapai kebaikan di dalam hati. Namun, di dalamnya terdapat pengetahuan tersembunyi, yang hanya bisa dicapai jika seseorang berhasil melewati tingkat pertahanan, dan mencapai tingkat rahasia yang lebih tinggi. Tingkat kedua dari rahasia. Candi Borobudur, menyimpan rahasia dalam rahasia yang sulit dicari. Pada tingkat keempat, terdapat rahasia tersembunyi, yang bahkan tidak diketahui oleh siapapun. Ini menjadikan tingkat keempat sebagai tingkat yang paling tersembunyi, dan sulit dijangkau. Terdapat juga rahasia-rahasia dari rahasia pada tingkat kedua, yang kemudian mengarah ke tingkat keempat. Sebelum mencapai tingkat keempat, terdapat tingkat pertahanan yang membangun, dan melindungi tingkat keempat dari serangan yang buruk. Pertahanan tersebut, seperti payung yang menutupi dan melindungi dari serangan apapun. Dalam pertahanan tersebut, terdapat sebuah pusat yang dilambangkan oleh kolom yang naik, dan berfungsi seperti antena TV yang menerima informasi surgawi. Di bawah kolom tersebut, terdapat simbol kepala pria, yang menjadi tempat pengetahuan datang langsung ke dalam hati manusia, melalui saluran di atas kepala. Pada tingkat ini, terdapat keyakinan yang sangat bisa diterima dalam memahami ilmu makrifat, meskipun tidak diketahui dari siapa mereka memperoleh tradisi ini, dan nabi mana yang mengajarkannya kepada mereka. Namun, sejarahnya sangat tua, dan bahkan sebelum Nabi Isa. Meskipun begitu, mereka tetap menjaga tradisi tersebut, meskipun terjadi perubahan dan modifikasi dalam pelaksanaannya. Awalnya, tradisi tersebut merupakan cara untuk membimbing manusia menuju Allah yang diajarkan oleh seorang nabi. Namun setelah Nabi meninggal, tradisi tersebut mulai berubah, dan bahkan berujung pada penyembahan patung. Setelah waktu berlalu, mereka mulai menyembah sesuatu yang mereka ingat, yang kemudian menjadi penyembahan makam. Diketahui, pada awal Islam, Nabi Muhammad pernah melarang orang untuk mengunjungi makam, karena beliau khawatir orang-orang akan menyembah makam tersebut. Namun, ketika Islam semakin kuat, Nabi mengizinkan orang untuk mengunjungi makam. Meskipun demikian, Nabi tetap memperingatkan agar tidak menjadikan makam sebagai tempat penyembahan, karena orang-orang bisa lupa, dan mulai menyembah makam tersebut. Sejarah Buddha yang sangat tua, lebih dari 5.000 tahun, juga mengalami perubahan dan modifikasi, setelah Nabi yang diutus meninggal. Hal ini pun bisa juga terjadi pada agama Islam. Seperti misalnya, mungkin ada hadits yang syahih tapi dibilang palsu, atau hadits palsu dibilang syahih. Lalu orang yang mengikutinya asal percaya, karena cara bicaranya meyakinkan, jebolan dari perguruan ternama, atau pakaiannya kearab-araban. Ditambah lagi, pendengarnya tidak bisa mengecek langsung ke masa lalu, untuk memastikan apakah Nabi benar berkata seperti yang disampaikan. Di dalam Candi Borobudur, terdapat pusat yang penuh dengan jin, yang dijaga oleh lebih dari 1.000 jin. Tidak usah kaget dan takut, karena masjid juga merupakan tempat tinggal favorit jin. Stupa ini menyimbolkan lonceng, di mana lonceng ini selalu memberitahu, dan membuat orang sadar akan sesuatu yang ada di sekitar mereka. Lonceng ini juga menunjukkan bahwa setiap orang harus selalu siap dan waspada. Di dalam pusatnya, terdapat keseimbangan dan pendulum, yang menunjukkan manusia yang berada di dalamnya. Seluruh hal ini, melambangkan keberadaan yang buruk, dan memerlukan kewaspadaan dari manusia. Jadi ketika lonceng berbunyi, itu menunjukkan bahwa pendulum, atau orang yang menerima pengetahuan, sedang diwakili. Namun, tidak semua orang bisa mencapai pengetahuan makrifat tersebut, hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa mencapainya. Oleh karena itu, hal-hal yang tersembunyi tidak bisa diungkapkan, dan hanya diberikan dari tingkat tertinggi. Mereka memberikan pengetahuan dari atas, yang berarti dari hati dan yang lebih tinggi. Namun, pengetahuan yang terkait dengan dunia ditekan, dan tidak diungkapkan. Lonceng tertutup dari bawah, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, tidak disukai. Namun, hal-hal yang berhubungan dengan surga dan yang lebih tinggi, dibuka untuk diungkapkan. Ada 72 stupa di sini, dan Nabi Muhammad pernah bersabda, bahwa Islam akan terbagi menjadi 73 kelompok yang berbeda. Hanya satu kelompok yang benar, dan yang lainnya masuk ke neraka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menemukan kelompok yang benar, barulah mengikutinya. Menutup wawancaranya, Syekh Hisham Kabbani mengatakan, kita dibawa ke tempat ini, untuk menyerukan azan, dan menyebar pengetahuan makrifat, serta memerangi kejahatan, setan, dan terorisme. La ilaha illallah.
Syekh Hisham Kabbani rela datang jauh-jauh dari negaranya demi untuk mengumandangkan azan di stupa puncak candi dan memuji pencapaian nenek moyang bangsa ini yang katanya sudah membangun monumen megafraktal itu pada masa Nabi Isa. Namun pernyataan ini harus didukung dengan temuan lainnya agar bisa diterima di dunia akademik. Namun kalau kita angan-angan, apakah mungkin nenek moyang Nusantara yang diklaim para sejarawan adalah para penyembah pohon bisa membangun candi megah bernama Buana Cakapala yang rahasianya bahkan belum terungkap semua sampai saat ini? Ketika mencari informasi tentang sejarah Borobudur di Google, hasil teratas menyebutkan bahwa candi ini dibangun pada tahun 750 Masehi. Namun, ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa sekitar 300 tahun sebelumnya, para murid dari Cina sudah melihat adanya bangunan Candi Borobudur. Pelajar Cina Fahuan yang hidup antara 337 sampai 422 Masehi, ketika datang ke Jawa Dwipa mencatat bahwa di ibu kota kerajaan, terdapat sebuah bangunan luar biasa yang disebut kapel, yang dibangun dengan konstruksi yang menakjubkan, dan menggunakan ketujuh zat berharga. Raja melakukan penyucian diri sesuai dengan aturan Brahmanisme yang ketat, sementara orang-orang di kota melakukan ritual kepercayaan yang telah berlangsung lama. Kapel yang dimaksud oleh Fahuan tersebut, sekarang dikenal sebagai Candi Borobudur. Hal ini mengundang pertanyaan, apakah Borobudur benar-benar dibangun pada tahun 750 Masehi? Ataukah bangunan ini sudah ada di era Nabi Isa, baru kemudian direnovasi pada tahun 750 Masehi, tapi sejarawan mengklaim 750 Masehi adalah tahun dibuatnya. Dalam buku perjalanan peziarah Tiongkok Fahian, ia mengisahkan tentang perjalanannya menumpang kapal besar dan tiba di sebuah wilayah bernama Jawa Dwipa. Di wilayah tersebut, agama Brahmanisme sedang berkembang. Fahian bahkan tinggal di Jawa Dwipa selama 2 tahun, dan berhasil memperoleh salinan Vinaya Pitaka dari Mahisasaka Dirgagama, serta Samyuktagama Sutra, dan Samyukta Sancaya Pitaka. Ajaran Brahmanisme tidak bisa dianggap sebagai agama Hindu, tetapi akan lebih tepat ajaran Abrahamik, atau Milah Ibrahim. Hal ini diperkuat dengan catatan sejarah lain, bahwa ketika Maharaja Purnawarman, Raja Tarumanagara ketiga yang hidup antara 395 hingga 434 Masehi, berhasil menggali Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 6.112 tombak, atau sekitar 11 km, ia mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Peristiwa ini mirip dengan ritual kurban yang dilakukan penganut Milah Ibrahim. Hal ini memunculkan pendapat bahwa kerajaan Tarumanegara sejatinya adalah penganut ajaran monoteisme peninggalan Nabi Ibrahim, bukan penganut agama Hindu yang jelas-jelas menentang pengorbanan hewan sapi. Mungkin kita akan bertanya, mengapa Syekh Hisham Kabbani tidak mengomentari patung? Atau mengatakan bahwa patung akan membawa kepada kekafiran, lalu pantas dikafirkan atau dihancurkan? Perlu dipahami, beliau adalah seorang syekh besar, dan pula seorang sufi, tidak akan mengurusi hal yang remeh-temeh seperti patung. Lagi pula, dalam Al-Quran Surat Saba ayat 13 disebutkan, bahwa Nabi Sulaiman malah menyuruh para jin untuk membuat patung. Bagaimana mungkin, seorang nabi malah menyuruh sesuatu yang dilarang? Tradisi Milah Ibrahim masih banyak kita temukan di Indonesia, dan kita wajib menghormatinya, bukan membid'ahkan apalagi mengkafirkan. Dalam keagamaan, perdebatan merebut klaim kebenaran memang bukanlah hal baru. Manusia selalu terbagi dalam beberapa barisan berdasarkan alam pikiran, dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, termasuk agama sebagai sumber. Di Indonesia, Islam juga mengalami pemerosotan, akibat ulah para penganut yang hanya belajar sebagian kecil ayat atau hadits, merasa benar sendiri, dan mengabaikan kemaslahatan umat manusia. Banyak yang hanya fokus pada keselamatan pribadi, seperti misalnya memperbanyak sholat sunnah jungkar-jungkir sampai jidat gosong, namun jarang melakukan ibadah sosial yang memberi dampak pada banyak orang. Mereka hanya beribadah untuk mencari aman sendiri, padahal belum tentu ibadahnya diterima. Hal ini sangat berbeda dengan interaksi sosial, di mana tolok ukur diterimanya suatu amalan, bisa dilihat dari individu lain. Seperti contoh, ketika orang lain memaafkan, pasti Allah juga memaafkan. Ketika berbuat kebaikan, Allah pasti membalas dengan berlipat-lipat. Ketika orang lain ikhlas dengan perlakuan kita kepadanya, pasti Allah juga ridho. Ketika orang lain senang dengan kebaikan kita, Allah juga senang. Ketika orang tua merestui tindakan kita, Allah juga mengizinkan. Sangat simpel dan realistis. Interaksi sosial ini sudah lama diterapkan di Nusantara, seperti misalnya gotong royong membangun rumah.
Hal ini pun juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika membangun Masjid Nabawi, yang mana masjid bukan hanya tempat untuk ritual sembahyang, tapi juga tempat pembelajaran ilmu apa saja bukan hanya agama, dan juga tempat penampungan tunawisma, yang juga bukan hanya muslim saja yang ditampung. Dalam kesempatan berbeda, Maulana Syekh Hisham Kabbani menitipkan petuah untuk umat Islam di Indonesia. Beliau berkata, bersatulah, taati Allah, Rasul, dan para ulil amri. Perhatikan dan cermati kemelut perpolitikan, serta perang saudara yang kini berkecamuk di dunia Arab, sesama umat Islam saling bunuh. Jangan tiru mereka. Selesaikan segala persoalan dengan arif dan bijaksana. Terlebih sekarang, fitnah kian marak di tengah-tengah hidup manusia, pertanda dekatnya hari akhir. Insya Allah, bangsa Indonesia akan selamat. Oke guys, sangat panjang apa yang disampaikan oleh video ini, YT Crash Claim Channel ini. Tetapi dari segi pada sudut kajiannya ini sangat-sangat kajian yang begitu mendalam dan juga kajian yang bukan kaleng-kaleng guys. Kajian yang ada dalam video ini yang diberikan oleh YT Crash Claim ini merupakan satu kajian yang menurut saya satu kajian yang sangat-sangat berlevel dan berkelas tinggi. Nah, sebab ini melibatkan beberapa agama, budaya, dan juga wujudnya Candi Borobudur ini ditafsir atau diberi makna oleh Syekh Maulana Kabbani ini tadi, mengikut sudut pandang beliau yang juga merupakan seorang ahli sufi dan berketurunan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalaulah dari sudut pandang beliau ini menerapkan, saya ingat menerapkan beberapa perkara ya, ini saya punya pandangan pribadi sendiri. Pertamanya, hendaklah kita berkasih sayang. Keduanya, hendaklah kita saling hormat menghormati. Ketiganya, setiap apa yang wujud itu punya hikmah dan makna tersendiri yang perlu ditafsirkan oleh akal panca indera, sama ada daripada sudut zahir maupun batin. Jadi disampaikan juga tadi bagaimana seseorang manusia itu perlu menerapkan 5 tingkat, dan dari segi kewujudan Candi Borobudur ini juga wujudnya 5 tingkat dalam pemikiran sifat manusia itu yang perlu dicernakan oleh akal fikiran. Dan kalau kita tahu di dalam Islam juga ada yang wujudnya yang dinamakan gaib. Gaib itu perlu diimani melalui keyakinan, tetapi tidak boleh menggunakan akal fikiran yang waras. Itu hanya melalui iman yang kuat, keyakinan yang kuat. Itulah gaib itu tadi. Jadi tetapi apa yang disampaikan oleh beliau ini menjurus kepada satu keyakinan bahwa di dalam dunia ini wujudnya berbagai bangsa, agama, budaya itu untuk mencari Tuhan yang satu dan untuk berkasih sayang sesama kita. Nah, jadi panjang guys kalau diceritakan. Saya pun tidak mahir dalam bidang dan bab perkara ini, tetapi itu tadi merupakan pandangan pribadi sedikit saya untuk yang ada dalam video ini. Nah, tapi apa yang saya ingin sampaikan bahwa kajian-kajian yang dibuat oleh channel ini melalui admin YT Crash Claim ini sangat beredukasi, mempunyai pengetahuan yang luas dan juga bermanfaat untuk kita sebagai penonton dan juga mereaksi video ini. Pasti akan ada pengetahuan-pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru yang kita tahu. Dan agama itu bukan sahaja dianuti oleh semua di dalam berbagai budaya, suku dan juga bangsa, tetapi agama itu perlu ditelusuri daripada segi hakikat, syariat, makrifat dan juga kerahasiaan dalam beragama itu sendiri. Jadi peringkat-peringkat itu perlu
dipelajari, perlu ada guru dan juga perlu ada muridnya. Barulah kita dapat berbicara soal-soal yang lebih mendalam dan juga yang lebih rahasia-rahasia ini. Jadi insya Allah guys, mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri yang lebih mengetahui perkara-perkara ini guys. Saya hanya mereaksi sedikit, tetapi kalian mungkin lebih tahu. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ini. Jangan lupa juga guys untuk subscribe channel YT Crash Claim ini. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian bolehlah subscribe, like, share, dan komen juga untuk membantu channel ini berkembang dengan lebih baik. Dan kalian boleh terus pergi ke channel ini untuk melihat sendiri video-video yang ada dalam video ini. Sangat-sangat beredukasi juga. Oke, terima kasih kepada yang menonton video ini daripada awal sampai ke akhir. Walaupun panjang, tetapi kita dapat pengetahuan yang luas dan di dalam mentafsirkan video ini tadi. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Saya juga mohon maaf sekiranya ada kesalahan info dan juga tutur kata yang kurang mengenakkan kepada kalian ya. Mohon maaf berbanyak-banyak. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.